Ada begitu banyak pertanyaan terkait pilkada yang lalu masuk evaluasinya. Contoh misalnya pilkada DKI Jakarta dan beberapa daerah lain yang juga partisipasi rendah. Mungkinkah ini bentuk dari ketidakpercayaan sebenarnya dengan apa yang terjadi selama ini? Mungkin efek pilpres dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya menilai pribadi, jangan-jangan masyarakat banyak yang putus asa terhadap apa yang kemudian dilakukan pemilu pada saat ini. Jadi ketika Pak Prabowo menyatakan bahwa kembali ke pilkada tak langsung, jangan-jangan banyak yang menerima. Itu bisa jadi, tapi tentu ini punya pro dan kontra. Saya ingin ke Bung Ruliandi, kalau selama ini pilkada langsung dianggap banyak dinasti, banyak korupsi, banyak money politik, banyak serangan fajar, untuk apa dipertahankan? Karena hal-hal yang seperti ini akan terjadi jangan-jangan lebih masif lagi di 5 tahun ke depan. Anda punya kesepakatan yang sama? Iya, pertama begini ya. Dan aman semua? Iya. Kita harus coba melakukan evaluasi, ya. Karena dalam sistem bernegara, tentu penyelenggaraan negara yang sudah berjalan itu wajar kalau kita evaluasi. Kita tata ulang lagi. Supaya apa? Tujuannya benar, kan begitu. Kalau demokrasi kita sudah pernah berbagai cara kita terapkan ya, dengan cara sentralisasi, ya, kemudian juga melibatkan DPRD. Kemudian juga mulai 2005 pemilihan langsung sampai dengan hari ini yang ternyata itu pada satu titik menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah sesuatu yang tidak dilarang itu boleh apa enggak? Itu pertanyaan yang paling fundamental. Tidak boleh. Tapi permasalahannya tidak bisa dilarang, diapa-apain juga kan gitu. Sesuatu yang tidak dilarang apakah itu dibolehkan? Dari kacamata negara hukum maka itu boleh. Ya, meskipun prakteknya hari ini, maksudnya etika dan hukum gitu ya? Ya, hari ini dipraktekkan bahwa pemilihan umum pilkada itu adalah langsung. Apakah dengan demikian itu melarang pemilihan secara tidak langsung ke depan melalui perwakilan? Itu pertanyaan fundamental. Tadi Pak Bima Arya sudah menyampaikan. Kita harus lihat dari sila keempat. Kenapa? Itu fundamental negara kita. Ada demokrasi perwakilan. Artinya harusnya pilkada tidak langsung. Ya, kan pemilu pilpres juga tidak langsung. Ya, hanya kalau kita lihat hitung-hitungan kita hari ini, tadi Bang Aiman sudah mengatakan, oh ini ternyata money politiknya ada, kemudian dinasti politiknya juga berkembang, bahkan 5 tahun lagi bisa lebih gawat lagi. Dengan pilkada langsung? Dengan pilkada langsung. Oke. Kenapa nggak dicoba dengan wacana yang disampaikan oleh Bapak Presiden? Ya kan? Masuk akal nih? Ya. Pak Prabowo dalam tahap ini masuk akal? Masuk akal, rasional. Dan itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Satu, negara hukum yang demokratis, maka pertama tidak boleh menabrak konstitusi dan apalagi ideologi negara. Sila keempat mengatakan nggak ada demokrasi langsung. Demokrasi perwakilan. Kalau kita bicara demokrasi perwakilan, maka sesudah itu apa yang dibicarakan? Kapan sila keempat bilang tidak ada pemilihan langsung? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebentar. Pasal sila keempat itu apa maknanya? Sebentar Fer ya. Enggak, kan harus dijawab juga sama Ruli. Apakah pasal 4 itu merepresentasikan gagasan pilkada atau pemilihan presiden langsung? Ya, pasal 18 ayat 4. Konstitusi kita. Sila keempat yang saya tanya kan Anda jawab. Iya. Boleh nggak saya jawab duluan? Ya. Tapi nggak ini jadi perdebatan, Bang. Kalau pilkada tak langsung itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kalau selain pilkada langsung tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Itu kan yang selama ini kita dengar kan? Ya. Nah, ini. Oke, gimana Bung Ferry? Tadi ini dulu. Saya belum selesai. Ini Ruliandi dulu nih. Kalau diganggu-ganggu terus nanti nggak terdeliver nih. Bukan diganggu. Nah, itu jawab gimana? Diluruskan. Saya ingin melakukan hubungan kausalitas verban ya, sebab akibat. Kalau di dalam sila keempat itu dia punya pemaknaan demokrasi perwakilan. Kenapa pasal 18 ayat 4? Undang-Undang Dasar 45. Gubernur, bupati, wali kota dipilih langsung. Dipilih secara demokratis. Oke. Tidak ada dipilih secara langsung kecuali presiden. Yes. Sesuai sila keempat menurut Anda. Berarti ketentuan lebih lanjut itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Siapa? Presiden bersama-sama dengan DPR. Oke. Pemerintah yang hanya disebutkan pemilihan langsung hanya presiden ya? Ya. Di dalam undang-undang dasar. Hanya presiden. Tapi kepala daerah dipilih secara demokratis. Nah, pemaknaan demokratis artinya apa sih itu?
Berarti bisa disesuaikan kondisi hari ini misalnya. Misalnya Oke. wacananya Pak Presiden mengatakan, Baik. oh itu sebuah wacana kita coba. Artinya begini, ini saya simpulkan, ini menarik. Kalau mengubah pilkada menjadi tak langsung bisa tanpa mengubah undang-undang dasar. Karena memang Undang-Undang Dasar tidak Bisa. menyebutkan. Tapi kalau pilpres tidak bisa. Tidak bisa. Yes. Oke. Saya tambahkan ya. Demokrasi itu ya pasal 18 sorry. Ini pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Ya. itu ya kan. Pemilihan kepala daerah itu pilih secara demokratis. Demokratis itu terbagi dua. Direct democration dan indirect democration. Ini dua hal yang sama-sama konstitusional. Oke. Saat ini direct democration. Dan untuk ini kita bisa menggunakan teknis indirect democration, yaitu dengan melalui DPRD. Perwakilan. Jadi clear demokrasi itu apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu wacana beliau tersebut konstitusional. Itu dulu yang pertama. Saya tambahkan sedikit Bang Eman Tambahin ya. nilai, Oke. baru saya nanti ke yang lain. Ini, ketika sebentar. Iya. Enggak, ini supaya kita komprehensif sedikit ya. Oh, semuanya Betul. semuanya kan berawal dari konstitusi dulu. Ya. Konstitusi Pakai. konstitusional apa tidak gitu loh. Pakai ini. Nah, kita tidak mempersoalkan pernyataan itu konstitusional atau tidak. Tadi kan apakah pernyataan ini pada tingkat implementasi yang sekarang ini sudah jalan, Oh, itu oke. realistis atau tidak? Dijawab oleh Ruli, habis itu ke saya. Nanti saya akan Oke. jawab. Jadi begini Bang Iman ya, ketika kita mempersoalkan demokrasi perwakilan dan implementasinya pasal 18 ayat 4 itu, bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis, maka tujuan yang keduanya apa? Kalau mereka sudah duduk, maka welfare state. Kita negara kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pemahaman saya. Ya. Berapa banyak uang yang dikeluarkan tadi? Bang Rey mengatakan 38 triliun, katakanlah 40 triliun. Kalau itu ditarik ke DPRD, lebih minim lagi biayanya. Pasti. Dan apa? Kemana uang itu dipakai? Secara Pembangunan, rasional, bilang. pasti pembangunan, pasti kesejahteraan. Maka sila kelima tercapai, itulah Apalagi welfare state. kalau presiden mengurangi jumlah kementerian. Lebih irit lagi kita dan lebih efisien lagi. Saya ingin Bang Ferry. Oke. Oke ya. Oke, ke Bang Hendra Sam. Oke. Saya ke Bang Ferry. Jadi, Bang Hendra Sam boleh nggak ke Bang Ferry sebentar? Bang Ferry tadi belum soal. ya nggak apa-apa kau. Ini. Saya Mohon bertanya, maaf. soal undang-undang tadi, soal Pancasila sila keempat Ya. tadi nggak ada yang salah. Pertama dari Pak Prabowo dulu ya. Pidato itu menurut saya menunjukkan Pak Prabowo tidak paham konteks konstitusional kita atau setidak-tidaknya pembantunya tidak mengerti. Yang pasal mana nih? Misalnya pernyataan bahwa soal biaya mahal. Oke. Yang buat biaya mahal itu apakah pemilih sehingga pemilih yang dihukum supaya haknya ditarik begitu ya. Atau yang membuat biaya mahal itu adalah peserta dan penyelenggara. Coba disimak satu-satu. Peserta punya ambisi luar biasa untuk membeli seluruh perahu sehingga ada 37-an daerah yang calon tunggal. Apakah beli seluruh perahu itu murah? Itu mahal. Lalu kemudian karena mereka mengeluarkan ongkos mahar untuk bisa menjadi calon tunggal yang dihukum rakyat. Cabut hak pilihnya. Adil enggak itu? Kedua, teman-teman itu berpikir money politik itu harus dilakukan. Kecuali Mbak Lulu ya, saya kenal beliau gitu ya. Mereka berpikir begini, kalau lawan menggunakan money politik, kenapa kita tidak gunakan? Sehingga segala cara dilakukan. Sekali lagi ada tabiat berpolitik yang bermasalah, yang menimbulkan biaya tinggi. Lalu yang dihukum rakyat dengan hak pilihnya. Padahal mereka punya bargaining politik, ya, satu-satunya setiap 5 tahun sekali. Dan itu kemudian dicabut. Tidak adil bagi saya. Kedua, Pak Prabowo menganalisa dengan bermasalah. Satu, bukan karena referensinya Pak Bahlil ya. Karena Pak Bahlil itu kan lulusan UI tempat Bang EG. Belum Belum lulus. di wisuda tapi sudah lulus begitu. Belum pasti. Oh, belum pasti. PhD.
Pasti hampir doktor. Menunggu rektor baru. Nah, PhD, pasti hampir doktor. Oke. Nah, bukan karena itu, tapi kemudian logikanya itu tidak tepat dalam segi ilmiah. Kenapa tidak tepat? Beliau mengatakan sebelum ingin pindah ke DPRD, bahwa harus dilakukan evaluasi terhadap pilkada kita yang berbiaya mahal dan lain-lain. Tapi kesimpulannya langsung dibuat. Kesimpulannya harus pindah ke DPRD. Pada evaluasi belum dilakukan, belum maksimal. Secara ilmiah ini nggak benar. Ketiga, beliau mengutip negara-negara dengan konsep sistem pemerintahan yang bermasalah. Yang tidak masalah itu tidak sesuai dengan konsep kita. Beliau mengutip kalau tidak parlementer ya campuran. Malaysia misalnya, konsepnya memang parlementer. Otomatis dipilih satu parlemen, anggota parlemen, supaya langsung otomatis dipilih eksekutif. Makanya disebut sistem pemerintahan parlementer, karena pusatnya di parlementer. Sementara presidensial beda, dia memilih 2 kamar kekuasaan berbeda-beda agar timbul fungsi saling mengendalikan, checks and balances. Nah ini salah contoh. Singapura dan India juga salah contoh. Itu sistem campuran. Harus ada presiden sekaligus perdana menteri. Emang sistem kita mau ada presiden, ada perdana menteri. Siapa perdana menterinya menurut Mas Arya Bima? Kalau nggak Jokowi, yang lain lah gitu perdana menterinya kan. Itu pasti tidak diterima oleh Pak Prabowo sendiri gagasan itu. Jadi contohnya bermasalah. Nah itu satu. Nah mari kita lihat apa yang diperdebatkan malam ini dari gagasan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Harus dipahami betul maksud asli dari pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar atau original intentnya. Diskusi kita itu selalu ingin bicara pemurnian sistem presidensial, penguatan sistem presidensial. Tidak ke arah parlementer atau yang beraroma parlementer, termasuk untuk kepala daerah. Lalu kenapa kemudian pasal 18 ayat 4 itu menggunakan frasa dipilih gubernur, bupati, wali kota secara demokratis? Bukan secara langsung. Kenapa tidak secara langsung? Karena ada pertimbangan sejarah, konflik masa lalu, kekhususan daerah. Yaitu ada Yogyakarta, ini kota sejarah ini. Kita nggak akan meninggalkan dan tidak akan mengkhianati Yogyakarta karena ada sejarahnya. Ya. Jadi pilihan tidak akan mungkin secara langsung Karena kalau dicantumkan. Secara langsung dicantumkan berarti Yogyakarta juga Jogja harus bagaimana harus langsung kan? Papua, Aceh, DKI konsekuensinya Jakarta, seperti itu. sekarang IKN, ya itu konsekuensinya. Makanya dipilih kata yang membangun demokrasi daerah yang asimetris. Tapi diskusi soal daerah-daerah lain itu bicara soal langsung semua itu. Karena mau diseimbangkan dengan konsep presidensial yang di pusat hingga daerah. Karena tidak mungkin berbeda. Kalau enggak dia harus dibuat undang-undang kekhususannya. Jadi tidak mau digeneralisir semuanya dengan menggunakan kata langsung karena ada aspek sejarah, masa lalu dan lain-lain gitu ya. Tapi Mahkamah Konstitusi, ini berbeda Mahkamah Konstitusi dengan Ruliandi ya. Mahkamah Konstitusi mengatakan pilkada adalah pemilu. Apa konsekuensinya? Digunakan azas pemilu. Berlaku pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Azasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dilakukan 5 tahun sekali. Kenapa Pak Jokowi nggak bisa 3 periode ini juga alasannya. Azas pemilu. Langsung. Karena pemilu kada di luar kekhususan tadi harus dilangsungkan secara langsung menurut Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya kita harus paham sejarahnya, normanya, ketentuan pasal-pasalnya, kenapa kemudian dipilih. Nah ini perlu juga dipahami apa yang kemudian yang selalu ada di kepala teman-teman partai politik ini. Bukan teman-teman partai politik tidak mengetahui apa solusinya. Problematikanya selalu di demokrasi internal partai politik. Proses kandidasi yang juga mahal, belum maju itu juga harus bayar begitu ya, di partai-partai tertentu ya.
Dari fakta dan kenyataan, Pak Prabowo juga mengakui itu. Nah, bagi saya solusi Pak Prabowo itu mungkin kepada Pak Prabowo yang paling sederhana adalah mungkin Pak Prabowo harus pelajari dulu konsepnya baru pidato. Ini terlalu banyak pidato, banyak kontroversi yang sebenarnya Pak Prabowo belum mendalami dan memahami apa yang terjadi. Kita harus lihat ya bahwa di dalam rumusan pilkada kita yang kemarin dilakukan 545 itu, yang bermasalah itu belum kita perbaiki. Tetapi kita malah mencari-cari masalah, sesuatu yang tidak masalah. Apa salahnya rakyat memilih? Gitu ya. Misalnya yang masalah kemarin itu pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada cocok tidak dilangsungkan 1 tahun yang sama. Capek enggak? Lelah enggak? Ini Mbak Lulu ini punya banyak pendukungnya juga. Tapi kelelahan semua. Karena waktu yang sempit dan segala macam. KPU kita capek enggak? Lelah enggak? Kita dengar enggak aksi-aksi maksimal dari KPU dan Bawaslu, Mas Arya Bima? Enggak pernah kita dengar. Banyak pelanggaran, Bawaslu diam saja. Kelelahan mungkin saja. Belum lagi kalau mau bicara biaya tinggi, Bang Aiman boleh cek nih valid gitu ya. Teman-teman penyelenggara itu menjelang dan menuju pilkada, rapat hampir tiap minggu di hotel-hotel, mendatangkan seluruh penyelenggara daerah ke Jakarta. Mahal nggak itu? Mubazir nggak itu? Mubazir. Kita ada sistem namanya Sirekap di Pilpres kemarin salah, diperbaiki. Sudah mulai baik itu. Tetapi tidak ditampilkan. Uang habis, tapi kemudian keterbukaan hilang. Jadi bagi saya yang rugi tidak efisien itu sudah diketahui. Cuman kan ini simpulannya belok di tengah jalan itu kayak kita bawa mobil di depan ada orang bawa motor gitu ya. Dia kasih sen ke kiri, beloknya ke kanan gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Nah, bagi saya sebenarnya terus terang sajalah kita dengan konsep demokrasi kita banyak yang perlu diperbaiki. Artinya harus dievaluasi dulu, baru Evaluasi diputuskan. harus. Nah, belum selesai ya. Sudah kebanyakan. Oke, saya tadi udah menghormati Bang Rey, Mas Arya Bima dengan Ferry. Mudah-mudahan jangan disela dulu ya. Jadi biar sedikit komprehensif juga lah. Belajar konferensif. Yang pertama, saya rasa tentang masalah diskursus kita dan secara akademik juga tentang direct demokrasi dan indirect demokrasi ini, ya pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini sebenarnya sudah selesai di 2014 pada saat revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada saat itu. Ya, Itu jadi pilkada tak langsung kan? ya tak langsung. Yang Tak langsung. akhirnya Jadi keluar Perpu waktu ya kemudian keluar Perpu itu kan itu harusnya peristiwa selesai politik. tuh. Jangan disela. Jangan disela dulu. Kan itu disebutkan tadi, biarkan dia bicara dulu. Ya gitu lah. Ya. Oh cuma ngomong gitu aja. Beliau hanya ingin mengganggu konsentrasi saya. Itu lah. Nah jadi untuk masalah itu sebenarnya sudah selesai. Jadi kalau itu ditembak kepada Pak Prabowo, itu juga menembak juga kepada PDI pada saat itu menggagas kan gitu kan. Karena pada saat itu 2014. 2014 itu semua udah sepakat tentang masalah itu. Iya kan? Yang menggagalkan itu perpunya dari Pak SBY pada saat itu. Nah, seperti itu. Jadi itu revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sudah melalui proses akademik. Jadi apa yang dikatakan oleh Ferry Amsari tadi segala macam, silakan challenge itu. Ya 2014 kan? PDIP ikut juga waktu itu. Ikut. Saya tahu persis. Dan terakhir saya baru nonton tadi, Mahfud MD juga mengatakan seperti itu. Yang penggagas yang paling ngotot PDIP malah tentang masalah itu. Pilkada tak langsung. Pilkada tak langsung. 2014. Ya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi udahlah kalau masalah-masalah gitu, kita harus jujur-jujuran aja lah udah. Kita apa adanya aja ya. Yang kedua tadi ya kan. Bang Raymond Rangkuti mengatakan wah 246 miliar di breakdown sampai akhirnya menjadi angka 6.000 per kepala, seolah-olah seperti itu ya kan. Ya, Bang Ray kan nggak pernah ikut masuk ke dalam tim sukses masalahnya. Banyak variabel untuk memenangkan suatu pilpres contohnya, seperti itu ya. Kalau contohnya
di Prabowo Gibran itu, ini hasil Litbang Kompas dan lain sebagainya, banyak variabelnya. 3 variabel utama itu yang adalah faktor Pak Prabowo, ada faktor Pak Jokowi, dan ada faktor pemilih pemula pada saat itu. Ini hasil Litbang dari Kompas dan beberapa media yang lain. Jadi tidak bisa dikatakan, jadi seolah-olah Rp6.000 ini diserahkan ke masing-masing orang cukup. Naif sekali. Karena beliau nggak mengalami hal tersebut. Kita yang di dalam, di situ ada tim IT, ya, yang tidak harus mengeluarkan kos yang besar. Kita punya infrastruktur, kita bisa membuat suatu yel-yel, ya kan? Oke gas, gemoy, kreatif kan? Nah itu yang tidak bisa dilakukan oleh pihak yang lain sehingga kita bisa menang. Belum lagi poin 11 dari 100. Yang sehingga akhirnya ini bergulung. Nah ini kan enggak, beliau aduh kadang-kadang saya ya udah nggak apa-apa lah ya kan. Beliau adalah, saya akui adalah seorang orator. Ya kan? Saya akui orator, tapi susah untuk dicerna sama anak yang lain ini. Gitu loh. Nah, jadi tapi realita yang terjadi adalah seperti itu. Banyak sekali variabel untuk supaya irit. Tidak harus kos politik itu tidak harus tinggi. Seperti itu. Nah, yang kedua, ya kan. Masih kedua dari tadi. Oh iya, yang ketiga, sorry. Nah, tadi Ferry Amsari mengatakan 300 miliar untuk biaya. Iya. 300 miliar untuk biaya di pilgub atau pilkada. Ini kan harus dibedakan kos politik dengan money politik. Ini 2 hal yang berbeda. Nah ini yang nggak boleh kadang-kadang sebagai seorang pakar hukum tata negara, ini ya jangan menyesatkan. Maksud saya, tadi makanya saya koreksi kan, 300 ini kos politik, bukan money politik gitu loh. Political Nah, masalahnya ketika Ferry Amsari dan Ray Rangkuti mengatakan wow, karena mereka nggak tahu, mereka nggak mau jujur dengan itu. Belum menjadi calon ya kan? Karena belum menjadi calon, karena belum menjalani itu. Sadis. Itu yang sebenarnya yang terjadi pada bangsa ini. Kita ini kadang-kadang suka. Saya dibohongin kiri kanan nih berarti ya. Ulan, nggak boleh. Saya Sorry. duduk di sini, ntar dulu. Tadi Anda disanggah oleh dia ya? Iya nggak, saya mau Berarti kasih Anda tahu. boleh menyanggah dia dong. Saya malam ini menderita betul. Saya mau Iya. sedikit. Saya terus. Saya duduk di sini dibohongin kiri kanan nih saya. Maksudnya? Nah, yang ini. Saya di tengah loh bang. Ya, Aman lah saya ya. Mau bilang ya, malam ini dibohongi kiri kanan tuh dengan cara gini. Yang pertama, ini kan tadi ada tentang mahar dibantah, ya. Tapi sesudah itu ada penjelasan tentang itu. Saya masih yakin mahar itu ada, ya. Oke, mungkin tidak semua tapi ada. Yang kedua, tadi ya, ini biaya yang menjadi mahal, ya kan? Karena Rai nggak tahu gitu. Ya nggak tahu. Ya, tapi mahal ya. Mahal. Oh. Itu. Padahal gini. Nggak, sedikit lagi, sedikit. Karena saya nggak bantah-bantahan Anda, boleh ya? Boleh. Kalau nggak kasihan saya di belakang ini dibohongin dua-duanya gitu ya, misalnya gitu ya. Nggak, pelan-pelan. Yang kedua, Rai, mau nggak mau agak berbeda nih kita. Karena data yang Rai sampaikan tadi untuk mengatakan misalnya biaya kampanye yang dilaporkan ke KPU kecil itu, kita sama-sama tahu bahwa itu ada peluang bohongnya kan? Nggak, ini konteksnya pilpres ya. Saya iya. Iya, konteksnya Nggak, pilpres tadi kan pilkada. 260 M. Enggak, yang pilkada. Maaf ya, kalau pilpres saya tidak mau bicara dulu. Ya, ini kita- Pilpres kali ini ada pilpres yang paling barbarian. Ya. Wah, ini lebih Kita harus lebih lagi. melihat. Ada. Ini kita bicara Nggak, pilkada. oke, pilkada. Bentar dulu. Kita mau bicara pilkada atau pilpres? Ya. Pilkada. Pilkada. Mas Arya, Kalau sorry. pilkada. Mas Arya Bima. Saya belum selesai Mas dengan Arya masalah Bima. ini. Di Pilpres itu murah. Yang mahal tuh uang negara yang dipakai untuk bansos. Nah, dulu. Saya belum Kalau selesai itu kita masalah bicara pilpres. Pilkada ada juga terulang bangunan lagi. fakta yang realitas. Pork Oke, barrel. sekarang Maaf. boleh nggak Pilkada. saya bicara tentang masalah pilkadanya juga? Oh enggak pilkada. Kalau pilpres Mas, kita bikin forum khusus pilpres. Oke. Jadi Boleh apa nggak yang kalau Anda saya sampaikan bukan? tadi itu Kapan kita sesuatu yang buka-bukaan? naif juga. Boleh.
Kapan kita buka-bukaan Aiman, soal itu? boleh nggak kalau saya boleh nggak kalau saya host? Pilpres kali ini dari 5 kali pilpres kali ini ada pilpres yang paling barbarian. Wois. Yo, Dari segi 2019 apanya? barbarian nggak? Mari kita 2019 buka fakta-fakta. barbarian nggak? Fakta. Barbar nggak 2019? Mari kita buka fakta-fakta yang 2019 ada. barbar apa Mari enggak? kita bikin forum. Ayo kita buat Bikin forum. Forum ya. Iya, Area Kalau 5 bicara dengan Hendar sama pilkada, kita buat forum. Masih Kan oke. kasihan yang di sini nih. Ya. Yang satu. Nanti kita akan kembali saat Kalau lagi tetap bicara bersama pilkada kami. monggo. Di Rakyat Iya. Bersuara. Kita buka forum.